Dong, gini. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sama istri tercinta kedatangan sahabat lama, kelamaan kali ya. Lama banget. Ya, Murid lah. jauh-jauh dari Semarang. Kenalin diri dulu dong. Siapakah di kau berdua ini sebenarnya? Ya, halo semuanya. Nama saya Faisal Kamal. Ini istri saya Mela Fitriansyah. Ya, kami dari Semarang. Orang Jakarta yang lagi transmigrasi ke Semarang. Transmigrasi salah ya. Ya. Saat ini kami lagi punya sebuah proyek. Saya jadi kepala sekolah sebuah komunitas bernama Karir Anak. Nah, ini sih yang banyak akan di-sharing sama Mas Indra tentang proses perjalanan kami di Karir Anak. Widih, jadi kepala sekolah, Sal? Iya, tiba-tiba jadi kepala sekolah. Kagak tiba-tiba, Sal? Enggak ya, enggak. Nih, gue buka ya. Bukan tiba-tiba ya. Iya, once upon a time, pada suatu hari, nggak suatu hari juga sih sebenarnya. Sudah beberapa kali kita ngobrol, sedang mengalami sebuah keseruan dalam perjalanan hidup di kau berdua ya. Ya, betul. Dan di tengah kegundahan, asik. Bahasanya gundah halus banget ya. Prahara ya. Bukan gue yang ngomong loh, Sal. Apa-apa dulu kan prahara. Dulu prahara ya. Prahara. Cerita dong, apa ya? Ini kalau dari buku yang ini nih, ya, yang mereka untuk bagi promosi dikit sekali-sekali. Sekalian. Ada topik di sini yang artikel ngebahas tentang Kapten Bengek. Judulnya nggak enak banget ya, Kapten Bengek. Iya, Kapten Bengek. TBC berarti kan. Kayaknya yang bisa cerita siapakah tentang Kapten Bengek ini? Sang kapten atau sang Bengek? penumpang? Bu, Kapten Bengek, Bu. Cerita, Bu. Bagus tuh Kapten Bengek jadi proses pelajarannya kita. Ini bukan aib aku ini bener ya kalau gini. Iya, nggak apa-apa. Apa-apa sharing kan. Aib kekurang ajaran istri nih kayaknya nih. Lo kan kita sharing-sharing di sini di forum diary counselor ya, Diary untuk counselor. bisa jadi belajar bareng-bareng lah. Iya. Iya. Iyalah pastinya karena udah lewat jadi nggak apa-apa banget Nggak diceritain. Kalau masih proses nggak mungkin juga gue Iya. undang, bener nggak? Betul. Iya, jadi kita udah berapa tahun nikah, Pak? 16. 16 ya. Tapi memang paling beratnya tuh di sekitar 9-10 tahun. 10 tahun sampai 12. 10 tahun 13 dan pasti Mas Indra sama Bunda Nuni yang tahu lah karena membersamai keperjalanan kami. Keseruan. Jadi kalau ngomongin Kapten Bengek tuh ya gitu deh. Kalau yang belum baca kan berarti kan ceritanya tuh bahwa di dalam bahtera rumah tangga tuh kaptennya emang lagi bengek kan. Jadi kadang-kadang istri suka Dilempar aja dong dari kapal Kapten Bengek. iya gitu kan. Kaptennya dilempar dari kapal. Kapal yang bos siapa? Kapten yang dilempar. Sempet mau sih kayak gitu. Oh, sempet nyaris. Iya dong. Wih. Udah. Maksudnya udah sampai ke tahap yang Sudah ya buat udahlah. keputusan mau Iya. lempar. Bahkan kami ngadep ke orang tua untuk pisah aja tuh udah pernah juga sih ya. Sampai di level Sampai itu. di Ya? level itu gitu. Oke. Karena tapi apa ya, ceritanya mulai dari mana ya? Dari ya Mas Isal itu kan suami yang sangat baik sekali dan dia tuh sebenarnya bukan tidak berusaha bertumbuh. Dia berusaha bertumbuh, tapi mungkin apa yang dilakukan menurutku kurang tepatnya aja sih gitu. Jadi dalam itu banyak rasa kurang. Apakah tuntutannya sedemikian tinggi? menurutmu kah? tuntutan atau enggak? Enggak diinjek kan kaki lagi? Dari kaki dulu gimana? Ya enggak sih, bukan tuntutan, memang harusnya ngerjainnya segitu besar. Iya, cuman memang belum paham aja Memang kali ya. merasa dituntut karena ya kadang ngerasa belum nyampe kan. Kadang ngerasa dituntut kan karena nyampenya 5 sementara mestinya dia bisa 7 atau 8. Iya gitu. Aku berharap ekspektasinya punya suami yang lebih ya, lebih dari itu gitu. Karena mungkin seperti yang selalu aku tahu literasi ini juga dari Coach Indra sih tentang alpha female ya. Kayaknya aku tuh memang tipenya kan gitu. Alpha lady. Alpha lady. Tipenya
emang ini keturunan sebenarnya, keturunan kan, karena ibuku tuh sering mengambil keputusan dan bapak kan juga ya udah ngikut aja. Mungkin aku juga ada sejarah itu akhirnya ngikutin. Jadi ketika Mas Isalnya kelamar, aku udah jalan terus, usaha jalan, semua Ngegas jalan, duluan. ngegas duluan. Sebenarnya kalau secara kekurangan banget, kami nggak pernah kekurangan banget sih gitu. Cuman capek sebagai ini kok kayaknya jadi aku yang ngelit gitu. Ada inisiatif. Iya, inisiatifnya di aku terus gitu, Mas Isal. Lelah Hayati gitu. Lah Hayati, padahal sebenarnya Mas Isal tujuannya baik karena pengen kayak yang ya udah aku ngikuti kamu maunya apa gitu loh. Tapi aku ya yang kok lu ngikutin gue mulu sih. Tapi memang akhirnya aku sadar sih ketika suatu hari ibuku bilang, Mel, kamu itu jangan sampai apa ya ibuku bilang, pokoknya jangan sampai apa yang kamu tidak memberikan kesempatan untuk suamimu menjadi seorang leader. Intinya gitulah, tapi ngomongnya panjang karena sejarah ibu bapak kan gitu. Karena bapak juga sebenarnya bukan orang yang nggak kerja dan lain-lain juga, tapi memang ibuku mungkin alpha lady, jadi yang ikut ibu gitu. Terus akhirnya aku jadi gitu ya, aku ibuku memperingatkan hal itu ya gitu. Terus sering ngobrol juga sama Mas Indra kan. Nah, sementara ketika itu aku banyak juga belajar tentang jadi istri itu harus kuat, istri yang apa. Jadi istrinya justru sangat kuat sekali. Justru menurutku akhirnya bablas sih. Terlalu kuat dan akhirnya Mandiri, kuat ya gitu. suaminya akhirnya ngikut, atau bukan apa tadi ya kita menyebutnya, ya ngikutin aja gitu. Jadi kayak yang Supporting. seperti, nah menurut sementara aku ya gini, gue nggak mau lu jadi supporting gue, harusnya gue jadi supporting lu gitu. Gitu ya. Akhirnya sampai di satu titik aku pernah konseling ya, pasti bukan ya gitulah. Tapi pernah ngobrol sama Mas Indra tentang, Mas Indra bilang tentang mensuamikan suami. Gimana? Itu judulnya jadi menarik, apa mensuamikan suami? Iya. Masa mensuamikan suami orang lain? Nggak mungkin dong. Tapi judulnya menarik gitu kan, Iya. mensuamikan suami. Apa sih yang kebayang waktu itu saat seorang Indra ngomong ketika Mel, kayaknya lu perlu mensuamikan suami. Apa yang kebayang saat itu, Mel? Iya, karena iya bener juga, karena kan udah ibuku ngomong gitu. Terus Mas Indra ngomong gitu sama Bunda kan, ketika kami ngobrol. Salah satunya kita ngobrol di Bandung ya waktu itu. Iya. Setelah acara apa? Ada Pokoknya salah di satu Bandung lah acara. salah satu acara. Terus aku mikir, iya ya, mungkin aku selama ini nggak mensuamikan suamiku. Jadi suami itu tidak aku anggap, tidak aku kasih kesempatan untuk menjadi suami gitu loh. Karena akunya terlalu kuat. Jadi nggak mau sabar. Kurang sabar menemani kegagalan dia. Terus ketika sekarang bisa ketawa ya? Iya. Terus Mas Indra bilang gini, ketika lo apa yang menjemput, ketika lo ada di atas, Mas Indra dan Mas Iri sih pernah ngomong gitu. Salah satu mentorku di Semarang, dia juga ngomong bahwa ketika lo, Mas Indra ya ngomong, aku lupa lah pokoknya, bahwa ketika lo di atas, lo berada di atas, suami lo ada di bawah gitu. Ini atas bawahnya dengan ini masing-masing ya, dengan level masing-masing pasti kan. Ya, lo harusnya lo ke bawah dulu untuk waktu itu mungkin gua ngomongnya apa ya? lokomotif ya. Apa ya? Ya, gerbong ya. Jadi lo yang punya engine, lo mundur dulu jemput baru diceklekin. Iya, gitu. Di situ Jadi terus bantu si gerbong untuk bisa jadi lokomotif nantinya. iya, Gitu ya. Ya intinya gitulah. Pokoknya intinya lo harus kasih kesempatan dia untuk bisa berproses. Akhirnya ya udah, akhirnya setelah kami gonjang-ganjing itu, aku stop. Seberapa gonjang-ganjing sih, Mel? Ya itu sampai ngadep orang tua ya. Iya. Sampai ngadep orang tua untuk pisah. Serius? Iya. Gitu. Bisa ketawa sekarang. Kebayang dong waktu ngadep Udah gue dulu ganteng kayak apa. banget, baik hati, ya ampun, idaman wanita. Terus kita mau, udah, gue capek sama lu gitu, ya Pak. Kayak gitu. Dari situ kami, akhirnya aku sadar sih, aku duluan yang sadar bahwa aku harus memberikan dia kesempatan. Akhirnya aku bilang sama dia bahwa, Pak, kita itu yuk, aku sih yang ngajak ya, keluar dari Jakarta
untuk mencari, aku menyebutnya puzzle yang masih hilang dan belum ketemu gitu. Terserah kamu deh mau bawa aku kemana. Bentar. Jadi salah satu langkah krusial yang kau ambil adalah melipir dari Jakarta Ya, dalam konteks untuk memberi kesempatan suami Iya. untuk menjadi suami, ya. mensuamikan suami. Sudah tahu keluar dari Jakarta tuh mau kemana, mau ngapain? Nggak tahu mau kemananya, bukan karena mau kesini sih, bukan, tapi kesana karena ya udah paling masuk akal, ada temen dan lain-lain, biaya murah, tapi nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau tinggal di mana gitu-gitu, nggak tahu ya. Nggak Jangan tahu. ditiru ya. Jadi kayak itu benar-benar nggak tahu. Ya udah, terus aku bilang sama Pak Isal, kalaupun, karena kan memang lagi jatuh banget kan, walaupun full skill kayaknya kata orang kan, Knowledge sudah cukup. knowledge sudah kayaknya. cukup dan lain-lain, tapi nggak nyanda gitu. Terus ketika orang-orang bilang bahwa lu ngapain sih keluar Jakarta, lu kan bisa bangun bisnis, karena kami juga mengakui setiap bangun bisnis berhasil dengan level yang berbeda ya misalnya, tapi pasti berhasil. Tapi aku bilang sama Mas Isal, aku nggak mau sih, aku justru takut sukses sih waktu itu. Ketika Kenapa nanti takut sukses? karena aku tahu ketika aku sudah di atas, aku pasti bakal jatuh lagi. Karena aku tidak mensuamikan suami tadi. Sal, mau ngomong nggak? Biarin dia ngomong dulu. Ya, nanti Soalnya udah sesinya lama dia. nggak dengar dia ngomong Ada banyak. inner voice ya. Iya, Wah, ini nggak bener nih Enggak, gue karena nih aku- gitu ya. gini, aku bukan takut gagal, beneran pasti bisa, tapi kayaknya aku deh yang berusaha dan dia hanya support aku gitu, kayak usaha kue misalnya, aku punya usaha kue yang masih jalan, atau dia support banget dengan ilmunya dia, tapi Dan bukan bisa dia. membantu juga untuk Iya, bikin lebih sukses bisa, gitu ya. tapi bukan dia, akunya capek. Terus misalnya bisnis ini, iya dia pasti support, tapi menurutku posisinya nggak harusnya aku yang support kamu, bukan kamu support aku. Tapi ini bisa berbeda ya sama orang lain yang mungkin katanya rezeki dari mana aja, I know, tapi aku nggak mau sampai tua gue yang Itu masalah pilihan ya? Iya, itu maksudnya pilih. Kalau ada yang memilih untuk ya udah gue sampai tua gini, ya nggak mau, gue maunya santai-santai aja. Sesuai fitrah. Walaupun sekarang juga tidak santai juga ya. Iya. Cuma beda konteks, ntar kita bahas itu ya. Oke. Iya, ya itu intinya. Kami mau keluar, sampai aku bilang gini, Pak, kalaupun kamu harus jadi tukang panggul di pasar, nggak apa-apa sih gitu ya. Mm-mm. Oh iya, Bu, Kok ini enak kuenya. gitu Enak. ya. Benar. Ya, udah sih dari aku mungkin itu. Maksudnya sampai segitunya. Maksudnya segitunya tuh gini. Kan gini, menurutku perjuangan berat seorang pejuang adalah menyerah, acceptance, menyerah. Maksudnya mundur Berserah. sedikit, berserah. Bukan menyerah. Berserah. Oke. Jadi mungkin aku saat itu maunya terus berjuang, tapi aku nggak berhenti dulu ke belakang. Jadi aku udah deh, aku harus kasih kesempatan suamiku untuk jadi leader. Aku harus mensuamikan suami yang Mas Indra tadi pernah bilang gitu. apa nggak terlalu ekstrim, Mela? Ya menurutku, mungkin menurut orang lain ekstrim, menurutku enggak. Ya, Mari kita berikan Ya, kesempatan tanya. kepada. aku emang ini banget gak sih? Apa Ini pertama keterlaluan kali banget kita gak sih? bongkar-bongkaran kayaknya ya. Iya, iya. Iya. Segala sesuatu itu kan akan jadi bagus kalau setiap orang bekerja sesuai pekerjaannya. Oke. Jadi kalau kayak kita punya catur, ya kuda jadi kuda berjalan sebagai Oke. kuda, benteng jadi benteng tugasnya menjaga, lalu peluncur tugasnya apa. Ketika ada yang berjalan tidak sesuai aturannya kan berarti dia melanggar peraturan di meja catur itu. Kalau di kehidupan rumah tangga, salah satu mentorku bilang bahwa kepala keluarga itu namanya kepala keluarga. Berarti bukan tentang cuma sekedar aturan, tapi memimpin proses berjalannya keluarga itu yang pegang kepala keluarga. Jika istri adalah supporting, jangan istri dijadiin kepala keluarga. Gitu. Waktu dengar kita ngobrol tentang mensuamikan suami itu yang kau rasakan apa, Sal? Kalau Waktu itu kan itu? proses belajarnya Mela ya, maksudnya Ah. proses belajar Mela ketika dia punya bagaimana dia bisa rendah hati untuk mensuamikan suami, sementara dia orangnya punya banyak ide, punya banyak keinginan dan berharap keluarganya dia tuh nyampe di titik itu. Sementara
keinginan dia kan belum tentu juga sejalan sama proses ketika ini jadi sebuah tim. Makanya kalau mau berjalan cepat jalanlah sendirian, kalau mau berjalan jauh jalanlah bersama-sama. Ini kan ide yang perlu disadari bahwa proses keluarga itu bukan jalan sendirian. Mela bisa jadi akan menjadi wanita karir yang sangat sukses ketika dia berjalan sendirian. Tapi kan ketika ada masalah atas perjalanannya dia pasti akan nengok ke suaminya. Lalu ada di mana? Kok lu malah nyalain gua salah gitu. gue gitu. Sementara kan lu jalan gitu. Kalau lu jalan kalau lu jalan terus guanya pergi kemana, lu nya kemana, kan berarti ini tidak sejalan sebetulnya. Tapi ketika dia merasa berjalan, ya aku ngikutin. Terus ketika dia ada masalah, dia langsung nengok ke belakang dong. Lu ngapain gitu? Lah, gua support gitu. Lah kok lu support, kan harusnya lu kepala keluarganya. Loh, kok jadi nyalain gitu kan? Dulu kan isinya salah-salahan aja intinya kan. gitu sih, dia salah-salahan. Akhirnya ketika tahu bahwa ya udah kalau gitu, kalau tadi Mela waktu Mas Indra bilang, jadiin suami lu sih memang sebagai suami, jadi seseorang yang mimpin sebuah keluarga. Kasih ruang untuk mimpin, kasih ruang untuk ngeluarin idenya, kasih ruang untuk berproses jatuh bangun sebagai suami. Jangan buru-buru diintervensi, jangan buru-buru dikoreksi, jangan buru-buru untuk dibilang salah. Oke, gue mau cek dulu apakah rekamannya jalan apa enggak. Jangan sampai udah jalan lama kita ternyata rekamannya nggak jalan. Oh jalan kok. Oke. Waktunya jalan ya, Coach? Oh jalan. Hah? Jalan. Masih banyak kan storage-nya. Masih banyak. Jadi jangan buru-buru mengkoreksi, jangan terburu-buru intervensi. Emang itu yang sering terjadi? Wow banget. Oh iya. Misalnya, kok kamu gini sih? Kan harusnya gini-gini gitu. Kamu lama tahu kalau jalannya kayak gitu loh. Misalnya apa ya, bisnis A gitu. Terus aku kan punya literasi sendiri ya, punya apa? Referensi perjalanan bisnisku sendiri gitu. Dia belum apa-apa tuh aku udah yang ini kayak pengen bantuin, tapi terus dia gini, kok gue disalahin terus ya gitu. Akhirnya gitu sih ya, aku jadi tidak memberikan dia. Tapi kan itu akhirnya ngaruh ke hubungan suami istri kan gitu. Jadi kayak gue jadi nggak memimpin lu ya gitu. Jadi lu yang memimpin gue ya. Saat mensuamikan suami, kalau kita sederhanakan berarti Mela memilih untuk mundur. Iya. Terus saat mundur kaptennya masih bengek. Iya. Kan Nggak terlalu beresiko itu Mela. Itu resiko, tapi aku yakin ya mungkin hasil perjalanan obrolan kita dan aku belajar macam-macam apa ya, ini juga sih mungkin hidayah dari Allah. Ya pastinya juga itu gitu. Pasti beresiko besar. Gitu. Siap dengan resiko itu? Siap. Sebagai seorang alpha lady, ini nggak apa-apa ikut tanya-tanyain ya? Iya boleh dong. Alpha lady ngomongnya sih siap dengan resiko. Begitu mulai journey untuk mensuamikan suami, terus suaminya masih terlihat lambat, apa nggak ngegraus Mela? Iya. Iya. Masih. Tapi kan nahan, ya toh maksudnya gitu. Itu misalnya ketika harus apa? Tapi memang harus di grounded nol banget sih menurutku ya. Ini dalam perjalananku, kayak ketika aku cerita sedikit ketika kami waktu itu ke Salatiga, kami kan benar-benar sekalian melepaskan diri dari kemelekatan di Jakarta kan. Jadi menurut Mela, apa harga yang perlu dibayar untuk belajar mensuamikan suami? Apanya maksudnya? Apa harga yang bersedia untuk dibayar oleh seorang istri saat dia mengambil keputusan untuk mensuamikan suami? Kan karena kondisi kayak Mela dan Faisal ini kan bukan uniquely hanya Diko berdua, bener nggak? Iya. Banyak. Makanya sampai dibahas di buku ini tentang Kapten Bengek, ya. Berarti kan salah satu solusinya adalah mensuamikan suami. Apa harga yang perlu dibayar oleh seorang istri? Apa ya harganya? Yang Apa dominan ya? tersebut, yang alpha lady tersebut, apa harga yang perlu dikau bayar? Apa ya? Maksudnya harga yang perlu kubayar tuh gimana? Apakah rela melihat Oh iya, secara maksudnya ekonomi jadi apa? Lebih lambat
Terus juga kenikmatan apa yang harus kenikmatan harus dilepas. Iya, iya. direlakan untuk tidak dapat dulu. Nggak dapat dulu kan, karena banyak yang pengen mensuamikan suami tapi nggak mau turun standar dulu gitu loh. Kenyamanannya nggak mau berkurang. Iya, iya itu pasti. Nggak mau mundur untuk Nggak mau dapat turun maju lebih standar. banyak. Ya pasti itu, pasti kenyamanan, kegemesan, terus persiapannya anak-anak sih terutama, karena kan anak-anak juga pasti harus tega bahwa anak-anak itu berproses bersama kita, karena kadang-kadang tantangannya Alpha Lady ya menurutku itu kayak gue nggak mau anak gue susah, Oke. jadi gue ya udahlah gitu, gue aja yang terus-terusan. Untungnya mungkin anakku juga masih waktu itu umur 12-an ya, yang satu 12, yang satu 9. Aku udah mempersiapkan mereka bahwa, tapi mereka pasti nggak tahu cerita besarnya ya, tapi aku memastikan bahwa kita akan menghadapi keseruan dan kita terus bersama-sama. Ini santai ya gitu, tapi aku ada misi di mana nih kita sedang bantuin bapak ya untuk jadi suami, dan ini Gimana cara mengkomunikasikannya ke anak, Mela, tanpa membuat posisi sang ayah menjadi jatuh di mata anak? Sebenarnya sih itu gimmick kan. Maksudnya ya ngomong ke anak-anak bahwa kita akan melakukan keseruan, bahwa ketika di sana misalnya kami kan pernah ngekos di satu kamar yang cuman 4x4 ya. Terus dengan makan lotek, beli lotek 7.000 buat berempat gitu. Ini saat di Salatiga. Di Salatiga kemarin. Itu Jadi terjun bebas ya? Iya, gaya itu hanya masalah komunikasi sih menurutku ke anak-anak ya. Tinggal bahwa seru banget ya, enak banget ya loteknya gini. Reframing berarti ya? Iya, itu cuman masalah reframing aja sih dari pelajaran Mas Indra, reframing kan. Jadi kalau sesuatu yang kayaknya susah terus kita anggap itu keseruan, pasti seru sih. Walaupun belum dapat kerjaan lagi nih, mana duitnya udah habis gitu. Tapi berarti dalam kondisi seperti itu mungkin karena udah bulat punya tujuan ya, bahwa istri di depan itu nggak benar gitu ya. Menurutku ya, menurut kami ya. Memang kan fitrahnya kan memang memimpin ya laki-laki. Jadi walaupun di kondisi seperti itu tetap bisa menikmati keseruan itu ya. Iya. Jadi kayak yang kita sedang nunggu rezeki dari bapak nih gitu. Oh itu Bapak. berarti dari bapak. Law of projection banget ya. Di saat kondisi itu law of projection bahwa Berani bermimpi berarti ya? bermimpi dan fokus kepada itu, benar-benar vibrasinya kuat banget berarti. Dan ya. kami yakin itu nggak lama sih. Nah, bentar nih, ini menarik nih, yakin nggak lama, sedangkan kondisi bertahun-tahun sudah sempat di posisi pengen kita bubar jalan, wes tak lempar kaptennya dari kapal, Pindah terus kapal gitu. pindah kapal atau berenang, tak apapun, terus statement barusan adalah, gue yakin ini nggak lama. Buat gue ini agak little bit kontradiktif gitu loh. Iya, pasti. Karena buat aku ya, ini sebagai istri yang tidak mensuamikan suami. Belum. Dulu. Karena aku sebenarnya marah-marah atau aku nggak sabar itu bukan karena aku merendahkan Mas Isal. Karena Lu, dia ngerasa direndahin nggak? iya. Iyalah, Iya banget. iyalah pasti. Tapi justru karena aku tahu dia bisa melakukan lebih daripada apa yang kemarin dia lakukan. Jadi ketika ketika aku ngasih kesempatan dia, kalau dia bener bisa melakukannya, pasti itu nggak lama buatku. Apa Gitu loh. yang membuat Iko sampai punya keyakinan di level itu, Mela? Karena bentar, ini kan udah pernikahan umur 12 tahun ya, waktu itu kalau nggak salah ya, 12 atau 13 tahun gitu kan. Itu kan journey-nya, track record-nya adalah si suami belum bisa memenuhi ekspektasi dari si istri tentang bagaimana menjadi seorang kepala keluarga. Bener ya? Track record-nya adalah istri seringkali di depan. Tapi apa yang membuat sang istri bisa merasa yakin, ini sebenarnya kalau gue kasih kesempatan, dia bisa bersinar nih. Tapi track record-nya kan enggak. Iya, di aku mungkin enggak. Tapi gimana caranya Diko bisa punya keyakinan? Kenapa gue tanya kayak gini? Biar mungkin yang sedang menyimak kita obrolan
kita kali ini bisa belajar dari Mela gitu loh, dari kecuali track recordnya Faisal adalah wah dia memang sudah mampu nih membangun rekam jejak yang bagus bahwa dia bisa bertumbuh, dia bisa memenuhi ekspektasi sang istri. Tapi kan ternyata sampai di kau sudah hampir di posisi untuk oke, kita bakar aja kapalnya, kita pecahin kapalnya segala macam, kan berarti kan ini nggak ada track record ini kan Mel. Apa yang buat Mela kok bisa yakin ya nih suami gue bisa nih sebenarnya? Apa Mel? Penasaran juga gue sebenarnya. Apakah blind faith? Karena track record kan tidak membuktikan Nggak itu ada. kan. Tapi mungkin intuisi aja kali ya. Oke, tuh sampai ada background, ada si gugu. Disetujui dia, setuju. Kalau dia iya, kata dia gitu. Benar, ada momen-momen sebetulnya Sebetulnya, suami punya Dan aku ya kapasitas untuk handle iya. masalah gitu. Jadi ada keyakinan itu ada ya. Iya. Dan aku yakinnya gini sih. Dulu kan aku juga bukan orang yang baik. Aku dikasih kesempatan, maksudnya people change gitu. Jadi walaupun dia mungkin waktu itu belum bisa, tapi aku ada keyakinan bahwa seseorang itu pasti bisa. Menurutku pasti bisa. Tapi gimana cara aku nemeninnya gitu loh. Pasti bisa, nggak tahu kenapa. Kalau ditanya kenapa ya mungkin intuisi atau memang aku belajar dari bahwa aku bukan orang yang baik, tapi toh aku kan terus berusaha baik. Aku juga husnuzon sama Mas Isal bahwa dia mungkin Kayaknya ini lebih kepada leap of faith ya. Yakin aja dulu Iya, gitu iya, loh. ya, mungkin Walaupun iya. nggak ada bukti pendukung di awal. Ini agak Ya. connect juga Gimana, Pak? sebenarnya. Kalau- Sebetulnya kan yang dicari itu kan bukan secara global suaminya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ada satu puzzle yang tidak atau belum ditemukan. Ketika yang ini berhasil, terus yang ini enggak, ketemu lagi, kok ini enggak? Kayaknya di bagian sini nih yang enggak. Secara globalnya oke, tapi di bagian sini, di bagian leadershipnya misalnya gitu. Oke, kalau tadi kita cerita bahwa ketika ngomongin relationship, membangun keluarga dengan sebuah jalur ekonomi dengan cara berdagang, terus kami berhasil, tapi ketika ini mau jadi panjang, kok nggak ketemu jalannya, gimana caranya? Jadi dianggap seorang suami jadi dianggap nggak bisa semuanya, nggak juga. Sebenarnya di bagian situ. Makanya ketika Mela memberikan kesempatan untuk suami menjadi leader, sebetulnya ketika suaminya sekolah lagi dalam tanda kutip membangun leadership si suami, kepercayaan Mela itu jadi, kalau bisa yakin ya Mela bisa kayak gitu, sementara kalau yakin suami lu bisa, ya jawaban Mela ya karena karena gue tahu suami gue lagi sekolah untuk belajar jadi leader di sebuah keluarga, bukan belajar dagang, bukan belajar bisnis, karena yang bagian situnya sih Berarti udah ada tahu. track record di area lain berarti. Betul, Iya. sebenarnya yang kurangnya kan di area situ. Jadi kegagalannya bukan global semuanya Keseluruhan. gagal. Bukan total failure ya. bukan. Karena kan tadi aku bilang beliau kan support semua bisnis, Full support. full support. Dan ada hasilnya dari dan support dan tersebut. pasti dan aku tidak mengingkari bahwa dampak dari keberhasilanku support tersebut. adalah supportnya Mas Isal. Cuman perannya Perannya. Tapi itu kan ya, maksudnya kadang-kadang gini, ya aku kadang-kadang gue tuh bukan mau asisten, gue bukan mau supporting, justru gue yang mau jadi support atau gue yang jadi asis gitu. Mel, gue jadi inget nih Mel, kalau orang konseling ke gue ngomong kayak gini nih, Pak, gue tuh pengen banget loh, laki gue tuh bisa ngebimbing gue. Wah, udah banyak banget para istri yang ngomong gitu ke gue. Tapi yang gue lihat antara statement dengan action dia beda jauh. Buktinya apa? Begitu suaminya berusaha berbicara sesuatu, apa yang dilakukan? Hajar lagi. Hajar lagi. Ya itu. Mirip siapa dulu Mel? Gue. Ini kita buka-bukaan aja gitu. Pak, aku izin gini ya Pak ya. Aku mau kesini. Terus emang perlu ya Bu? Iyalah perlu lah. Soalnya kalau gini-gini. Kalau menurut saya sih nggak perlu. Iya, bukan izin. Minta persetujuan. Iya, minta persetujuan. Terus ntar kalau misalnya udah melakukan, udah capek, baru kok jadi aku yang jalan sendiri sih? Gitu. Aku yakin banget nih pasti terjadi sama perempuan. Iya betul. Jadi banyak banget Mel yang
antara statement dengan apa yang dilakukan bertolak belakang gitu loh. Kalau memang benar ingin dibimbing oleh suami, berarti kan sang istri perlu memposisikan diri sebagai yang siap untuk dibimbing, benar nggak? Betul. Nah, pertanyaan berikutnya lagi adalah apakah sang suami sudah layak untuk membimbing? Ke gua nih ya. Ya. Ya kayak gini. Anak SD dibimbingnya sama anak SMP. Iya, betul. Anak SMP dibimbing sama anak SMA. Bisa nggak anak SD bimbing anak SMP? Bisa, jadi bisa sih sebetulnya. Tapi di konteks yang berbeda gitu. Makanya ngomong dibimbing itu mesti pelajari lu ruang konteks. Sebenarnya lu mau dibimbing di mana? Misalkan gua kayaknya pengen dibimbing supaya suami gue jadi imam sholat, itu kan konteksnya itu kok. Iya. Gue pengen dibimbing bagaimana cara ngaji, konteksnya. Nah, jangan-jangan ngomong pengen dibimbing suaminya nggak paham, sebenarnya lu mau bimbingnya di mananya sih? Yeah. Tapi dianggap bahwa suaminya nggak bimbing. Nah, itu kan juga menjadi PR besar buat mungkin suaminya berusaha bimbing, istrinya ngigigit. Nah, kan ketika kejadian seperti itu kan jadi suami malah ya lu jalan sendiri aja kalau belum pengennya bilang mau belajar tapi diajarin banyakan nyautnya. Makanya pelajaran paling penting adalah habis yang lo ngomongin nggak benar kan versinya jadi yang beda. Ketika, Iya. karena versi ketika menganggap bahwa mau belajar atau mau dibimbing harusnya harusnya action yang paling besar dilakukan adalah mendengarkan. Bukan ngomong. Karena ketika minta dibimbing harusnya dia diam. Orang bimbing itu kan denger. Coba diulangi lebih jelas Pak Isa. Saat seorang istri minta dibimbing, berarti action dan sikap apa yang dibutuhkan dari orang yang declare hal tersebut? Oke. Abis itu dimusuhin banyak istri. Biarin, nggak apa-apa. Gini. Ini nggak cuma sama seorang perempuan sebagai istri ya. Di mana-mana orang yang mau belajar atau mau didampingin, kan dia siap jadi murid. Oke, berarti mesti memposisikan diri sebagai murid. Karena dibimbing itu kan murid ketemu guru, atau murid ketemu mentor, atau murid ketemu siapa junior ketemu senior. At least ketika dia belajar bersama, minimal yang minta dibimbing itu ngerasa bahwa ya udah, aku ngikut sama yang membimbingku. Oke, hold dulu. Itu kan dalam konteks yang membimbing sudah SMP, yang dibimbing SD. SD nyiapin diri untuk dibimbing. Konteks di kau berdua kan, di posisi awal adalah di mata yang mau dibimbing, yang bimbing belum siap. Iya. Belum mampu. Kurang lebih kayak gitu kan? Iya. Kalau aku akhirnya gini sih, Coach. Akhirnya kan yang minta dibimbing berarti harusnya tanyanya ke aku karena aku yang minta dibimbing. Ya kan? Ini kan umpan lambung. Jadi memang harus gini. Lu kayak ya udah lu pura-pura aja dulu bahwa suami lu layak membimbing lo gitu. Oh, mahal ya. Gimana? Diulang lagi. Ya lu pura-pura aja dulu bahwa suami lu tuh layak membimbing lu gitu. Walaupun dalam hati nggak bisa aja lu, jalannya lambat gitu. Itu tapi sering ya ada pertempuran pasti gitu. Kayak kalau lagi gitu tuh ngapain? Ya udah pura-pura dia yang bener. Padahal kita kan, maksudnya dia benar dalam versi aku ya, pasti aku nganggapnya dia salah dong. Iya. Misalnya gitu, tapi aku pura-pura aja, pura-pura. Ya udah, oke. Oh iya. Pasang saya lagi manis gitu. Iya beneran harus gitu. Jadi walaupun nanti rasanya gitu. Tapi sebenarnya mungkin bisa jadi dia kan bisa jadi kita suuzon aja bahwa dia tidak bisa membimbing sih. Bisa jadi dia di ininya versi di kekuatan versinya dia gitu loh. Jadi kan kita selama ini selalu ngelihat dari sisi kita. Ini kan ngomong di tataran normatif nih, Mela, Maisal. Kita ngomong konkretnya. Berangkat ke Salatiga. Terus Diko sudah memposisikan diri sebagai oke, gue siap dibimbing. Iya. Terus dia luntang-lantung sekian berapa lama? 3 bulan ya? 3 bulan. Apa nih kau rasakan? Ya, nggak apa-apa. Kan aku yakin akan keluar dari posisi itu kan masih ada laptop, masih ada handphone yang bisa dijual. Waktu itu ya, beneran maksudnya kan ini kan aku tidak ada ekspektasi khusus. Yang penting aku bisa makan, punya kontrakan. Itu harga yang dikau bayar berarti. Iya, aku cuman punya berani menderita dalam prosesnya. Iya, aku cuman yang penting anak-anak gue tinggal di kampung seneng, mau berenang tinggal ke Kobakan ya kan, ke
ke apa namanya? Umbul ke Umbul mata gitu, air. ke mata air. Oke. Ada Murah lah sepeda, hidup ya? murah, Murah. hidup sangat murah. Makanya mungkin itu yang aku ambil. Jadi aku nggak mikir macem-macem, mikir cuman yang penting bisa makan. Toh kan kami homeschool juga Bener-bener kan. bonek abis dan low projection aja yang dimainin berarti Iya, ya? iya benar. Jadi kalau misalnya dia belum punya apa-apa, belum ada kerjaan, Sama Iya, beruntung versi banget dia. sama punya pendidikan gini Sal. Makanya Mas cuma satu ini Mas. enggak. Jadi kalau saya udah mau habis, oh masih ada laptop gue gitu. Oke, jual. Masih ada, ya nyambung lah. Tapi di luar sana kan nggak banyak yang bersedia bayar harga sampai selevel itu kan Mel? Iya, enggak ya bisa jadi karena mungkin overthinking sih. Maksudnya karena memang mungkin udah gini. Aku memilih mengambil sikap untuk aku hancur sekarang tapi dibenerin. Jadi kalau kayak orang pengen bangun jalan tol kan lu bawahnya harus Pondasinya bongkar dibenerin dulu. dulu. Nggak apa-apa nih gue mau setahun, 2 Ini tahun ini harga- Dapat dari mana ilmu seperti Dari itu? mana nih kalau bisa Hancurin sampai dulu ke untuk level dapat. itu? ya mungkin dari banyak percakapan kita juga. Iya kan? Gue Iya, lagi ini juga bilang. Iya. Iya, maksudnya Di tempat kami mungkin. juga emang diajarin bahwa ketika mau Itu kan bikin sebelum- sesuatu sebelum Iya, ketemu. ya, tidak literally seperti itu, tapi ketika mau bikin sesuatu yang baru, ya yang lamanya Iya, kan mesti yang dibongkar. lamanya mesti Zona dibongkar. nyaman, nggak nyaman sebenarnya, tapi berarti ada yang belum benar dan perlu diperbaiki. Sesuatu yang diperbaiki kan ya mesti dihancurin dulu. Nah, mindset kami berpikir bahwa hidup itu mengejar kebutuhan dan keinginan itu mesti dilihat ruangnya, mesti dilihat sebenarnya kita hidup itu ngejar keinginan atau ngejar kebutuhan. Jangan-jangan untuk kebutuhan aja kita belum mampu melakukan itu. Kenapa? Karena baru dapat sedikit, tapi yang dipenuhin bukan kebutuhannya tapi keinginannya. Baru punya uang 1.000 tapi udah mulai membeli sesuatu yang butuhnya 4.000, akhirnya perlu berhutang, perlunya mau kartu kredit jadi- dan yang lain-lain. Iya. Sementara akhirnya isinya tiap bulan cuma memenuhi sesuatu yang tadinya keinginan. Soalnya kebutuhan kita jauh di bawah itu sebenarnya. Begitu kita sadar sebenarnya kita tinggal di Salatiga itu butuhnya sedikit ya. Tapi kok di Jakarta kita punya uang berkali-kali lipat, tapi kayaknya kurang terus. Nah, jangan-jangan puzzle itu yang kami temuin dan kami mesti mundur dari kehidupan yang riuh itu sebelumnya. Bisa jadi kamu Dan sebenarnya kurang banget hidup kita sebenarnya ya, Iya, bisa jadi sebenarnya Mas Misal nggak sudah bisa memenuhi, tapi akunya yang kitanya karena hidup Karena terlalu riuh. Standarnya. Iya. Punya standar yang tinggi dan tadi ketika memilih tetap di kota dan ikutan standar lingkungannya, akhirnya sebenarnya kita nggak tahu. Ketika kita keluar dari lingkungan dan kita ngelihat, wah dulu tuh kita parah banget ya, sekian puluh juta sebulan kita habisin buat sesuatu hidup yang dianggap sebulan, tapi kok ngerasa kurang. Sebenarnya kita keluar, Lu dimusuhin banyak orang sana. nggak apa-apa, biarin. Sementara kita cuma 1,5 juta sebulan, 1 juta sebulan udah makan Untuk- enak, iya. bahagia gitu. Untuk memenuhi kebutuhan, jangan-jangan sebenarnya kita perlunya uang yang sedikit. Gini, ini belum tentu bisa diduplikasi sama orang lain karena kami punya beberapa cara pandang yang berbeda. Kayak gini, mungkin orang akan ngomel karena lu nggak bayar anak lu sekolah gitu. Iya. Ya anak gua nggak sekolah gitu kan. Anak gua kan nggak Baru sekolah. mau nanya soalnya. Anak gua nggak sekolah. Itu Tapi SPP nggak bisa lah dibayar pakai daun. Ya justru itu gua nggak nyekolahin anak-anak dari dulu. ya karena anak kami tidak sekolah, kami Homeschooling ya? anak-anak kami homeschool dan kami membuat cara pendidikan yang memang paling tepat untuk kami. Paling tepat untuk kami. Makanya banyak biaya-biaya lain yang akhirnya kami alokasikan ke tempat yang lain. Soalnya biaya homeschool itu bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih hemat. Dan itu semua customize. Dan di ruang itulah kami akhirnya banyak berdiskusi tentang Gue masih pengen ngulik daya tahan stamina seorang Mela. Kalau dia kan memang masih terus berikhtiar nih untuk bisa memantaskan diri menjadi kepala keluarga di Salatiga. Bahkan di ngomong jadi tukang sapu deh. Dan dia pun tidak punya keberatan apapun untuk kerja keras. Gue kenal lah Isal nggak ada takut untuk kerja keras. Cuma dari sisi Mela nih. ya latar belakang ibu tentang hidup yang berkecukupan itu kan menjadi tantangan Betul, berat jadi pasti. Terutama untuk Alpha Lady ya. Kalau beda sama mungkin istri yang dari awal gue ngikut dah, gue nurut dah. Ini kan Alpha Lady udah terbiasa ngelit, terbiasa punya standar tinggi, terbiasa punya apa ya,
referensi juga yang nggak bisa nih kayak gini nih. Gua nggak main di area sini nih. Gimana cara menghadapi itu, Mela? Ya iya, aku karena nggak mau bener-bener aku tuh gini, gue mendingan sekarang sakit, ancur-ancuran sekarang daripada gue ngeluh terus-terusan gitu. Oke. Agak mirip sama journey kita ya, bahwa kan gue sama Bunda kan juga lumayan seru dulu kan. Iya. Dan kita memilih bayar harganya sedini mungkin. Iya, betul. Jadi kan Mas Indra selalu bilang, lu milih meratapi nasib atau melakukan sesuatu. Nah, kayak populer banget statement itu. Iya, memang itu. Dan kami memilih melakukan sesuatu gitu. Makanya memilih melakukan sesuatu nggak apa-apa. Apalagi memang orang tuaku kan berkecukupan. Jadi pernah suatu ketika mereka, aku kan bawa mobil ke sana. Tapi kan mobil masih nyicil dong. Aku telepon adekku, gue udah nggak bisa bayar cicilan, lo ambil mobil gue, lo mau lo bayarin, mau hilang gue udah nggak, terserah, lo ke Salatiga kesini main, gue bayarin kereta lah, lo kesini ambil mobil. Akhirnya mama ke Salatiga kan ngambil mobil gitu. Nah mamaku tuh bilang sama aku bahwa dia nangis ngeliat aku gitu, dan dia pengen ngasih, pengen support gitu ya. Tapi lo menolak? Nggak nolak juga sih. Nggak, tapi maksudnya gini, gue berusaha memang. Tapi bukan lip service, karena aku emang udah siap kali ya. Ini yang gue pilih gitu ya. I'm okay, it's okay gitu. Ini seru banget. Kasihlah space buat kita. Gitu. Ini seru banget loh. Anak-anak bisa berenang ke umbul, dingin-dingin dan lain-lain. Santai aja. Makna yang berbeda dari journey lo. Iya. Jadi orang tua juga akhirnya, ya udahlah terserah Mela lah gitu ya. Akhirnya gitu ya. Jadi lo tidak terlihat menderita saat itu di mata orang tua. Enggak. Tapi juga tidak. Kesana dong. Oh iya, enggak. Tapi juga tidak ngumpetin bahwa aku susah. Tidak terlihat menderita, tapi emang gue susah. Tapi nggak apa-apa gitu loh. Gimana sih? Kan kadang-kadang kan suka yang gini. Gue nggak susah. Ada kok, misalnya gitu. Enggak memanipulasi. Berarti mirip kayak nge-gym. Berarti ya tahu sakit. Iya. Memang sakit, bukannya nggak sakit. Memang pegal, bukannya nggak pegal. Tapi gue memilih untuk menikmati rasa sakit tersebut. Iya. Jujur sih, jangan gengsi aja. Oke, jadi bukan pura-pura tidak sakit gitu ya. Nggak usah lip service juga bahwa itu nggak sakit. Dan karena semua orang tahu nge-gym itu kan sakit. Iya. Dan nggak banyak orang yang berani buat nge-gym kan. Termasuk gua kan nggak berani nge-gym kayak Lu jangan tahan napas. Tapi ya ketika ditanyain anak-anak kan juga tuh, anakku tadi Mas Indra ngobrol, dia juga tidak merasa menderita akan perjalanan kami kan. Jadi vibrasi orang tuanya penting banget ya. Iya. Ya karena anak-anak sebetulnya juga nggak tahu yang mana yang mewah, mana yang nggak mewah ketika mereka bisa ketemu perbandingannya kan. Dan tidak melihat orang tuanya menderita dan merana, bener ya? Asal gini, yang paling penting adalah ketika ada sesuatu yang berbeda atau terjadi keributan, jangan di depan anak, karena anak jadi tahu bahwa jadi ada jangan masalah libatkan anak dalam proses. Keributannya jangan. Prosesnya iya. Ributnya jangan, berantemnya jangan, tapi prosesnya libatkan prosesnya anak tahu bahwa oh iya saya lagi jalan, keluar kota. Kita ada masalah juga nggak apa-apa anak-anak tahu, tapi nggak perlu tahu masalahnya semana gitu. Oke, ini agak tricky nih. Bahwa nggak apa-apa anak tahu kita punya masalah. Banyakkan orang di luar sana itu mencari supporter, Mela, pada anaknya. Iya, benar. Itu betul. Kamu tahu nggak? Ini ayah bunda lagi ada masalah. Jadi menurut kamu ayah tuh gimana? Cari sekutu ya. Cari sekutu. Ya berarti secara personal dua-duanya belum bisa menyelesaikan masalahnya secara pribadi ya. Itu kan urusan suami istri, suami sama istri bukan sama anak. Berarti yang ngomong itu levelnya apa? Ya gue nggak tahu, nanti gue judgement lah. Tapi posisinya kalau masalahnya tentang suami sama istri, yang ngobrolnya suami sama istri. Kalau ngomong sama anak berarti mereka? Kalau ngomong sama anak berarti sebenarnya mereka cari, ya tidak kuat untuk nahan itu sendirian. Sementara harus cari sekutunya anak. Sekutu. Berarti mereka anak-anak dong berarti. Lu yang ngomong ya? Lu macam gue soalnya. Sal, gue mau nanya, kan dari tadi udah sisi Mela nih, dan lu kan katakanlah masih manut atas keputusan seorang leader di rumah yang mengajak untuk melipir, kan masih lu yang mutusin. Iya, masih aku. Oke. Dan dikau tahu konteksnya adalah gua sedang belajar untuk jadi seorang suami dan bini gua memberikan
panggung buat gue untuk menjadi seorang leader. Itu kan judul besarnya kan, Sal. Iya. Dalam realitanya kan tidak seindah itu. Ya nggak ketahuan akan begitu sebenarnya. Ya kan, tidak seindah itu. Lu 3 bulan nggak tahu mau ngapain, nggak have no idea juga, belum ada bayangan juga. Pertanyaan gue, apa yang lu rasakan? Yang kedua, terus gimana cara lu melewati itu semua, Sal? Oke. Lu jangan ngotot. Iya, keputusan untuk keluar dari Jakarta itu kan proses ketika kita getaway berdua ya. Nah, Mas Indra juga nyaran untuk lu mending getaway berdua, cari ruang untuk ngobrol berdua dan Oh, jadi ada manfaatnya gitu ya? oh, jangan sedih. Promosi dong. Getaway. Di MUB ada tuh materinya. Ya getaway itu memang diperlukan untuk menjaga hubungannya menjadi hubungannya tadi nggak boleh ada sekutu yang lain, berdua aja ngobrol mau dibawa kemana. Memang saat itu kepikiran untuk keluar dari kota itu memang idenya Mela, tapi bukan berarti ide itu ide buruk. Ya udah, kalau emang ternyata di kota terlalu riuh untuk memulai sesuatu, ya mari kita berusaha untuk membangun dari nol lagi. Kan di Jakarta kan hidup kita alhamdulillah cukup lah, tapi bukan secara mandiri karena dekat sama keluarga, minta tolong apa-apa gampang. Bisa nggak sih kalau kita ada susah, keluarga nggak tahu? Bisa nggak sih kalau kita ada apa-apa yang nggak usah minta sama keluarga? Terlalu gampang diakses itu kan membuat kita manja sebetulnya. Ya udah yuk, kalau mau keluar dari Jakarta ayo. Nggak kebayang mau ngapain walaupun punya skill, ide banyak. Itu begitu datang ke daerah itu kan, yang di Jakarta kita bisa ini begitu ke daerah Ambiar. Celingak-celinguk gitu ya. nggak bisa jalan ya gitu kan. Rasanya gimana, Sal? Kayak gini, misalnya kita mau beli sesuatu di Jakarta itu kita tinggal ini ke Senen, ke Glodok, ke Roxy gampang gitu. Terus ternyata begitu ke daerah tuh, wah nggak ada pak toko sana, wah nggak ada pak toko sana, wah ini mesti ke kota pak gitu. Terus gue di mana sih ini gitu loh. Di peradaban mana Iya, gitu? kayak ternyata kita punya teman-teman di daerah itu fight banget ya. Dengan segala keterbatasan, mereka bisa fight dan banyak orang berhasil dari daerah. Kok kita orang dari kota ngerasanya susah hidupnya, padahal kita punya banyak Terlalu keberlimpahan rumit. gitu. Jadi sebenarnya yang susah itu bukan hidupnya kadang-kadang, jadi pikiran kita aja jangan-jangan yang ngerasa hidup kita susah. Nah, ketika itu semua dirontokin dulu, di grounded dulu, berpikir pelan-pelan dari ruang yang paling rendah, sebenarnya hidup lu untuk kebutuhannya semana. Sal, itu kan pola pikir ini kan di kau semakin matang setelah ketemu mentor yang di Semarang. Ya, Pertanyaan gue, saat masih di Salatiga, apa sih yang dikepikirkan, rasakan saat itu? ya karena memang keluar dari Jakarta berharap cari kerjaan ya. Maksudnya bukan cari kerjaan ya, mengerjakan apapun yang bisa membuat ekonomi kita berjalan. Worst case terburuknya adalah kami mengulang proses 1 atau 2 tahun yang lalu, karena kami pernah nyoba itu dulu dan tidak berhasil. Kami balik ke Jakarta. Oh, oke. Udah pernah itu, tapi yang ini kayaknya nggak ada tiket Pilihan. pulang, pokoknya nggak ada tiket pulang. Kita mikir critical thinkingnya bagaimana bisa survive di sini dengan acceptance bahwa oh ya ini daerah, ini bukan Jakarta ya. Kalau ngomong teknologi, Jakarta ada, di sini belum tentu ada. Mindset orang Jakarta begini, mindset orang daerah begini. Gue ngeliat, oh iya ternyata memang seru. Ada perasaan Nah, perasaannya kayak apa? bingung, putus asa, ada nggak, Sal? Ya kalau bingung pasti, karena nanya sama temen, ini bisa gini nggak? Wah di sini mah nggak bisa mas, ini kan daerah. Ini bisa gini nggak? Wah belum tentu sih mas, tapi cobain aja dulu gitu. Ya, berarti kan semua skill, knowledge yang iya. lo miliki belum applicable saat Iya. lo praktekin di situ. Orang-orang tuh yang gini, emang kayak saya nggak butuh ilmu lo deh, Nah, ilmu itu dia. kamu deh mas Betul. gitu. Berarti Kayaknya dia sekarang kan udah amunisi yang Wah, lo gitu. miliki nggak bisa dipakai gitu loh, Sal. Setuju. Terus apa yang lo rasain? Ya, Sedangkan tuntutan dia adalah ayo dong jadi suami, Yang kamu jadi rasa kepala apa? keluarga. ketika kami sudah keluar dari Jakarta, komitmennya kan adalah kita berproses bersama-sama. Ketika ada sesuatu yang sifatnya ini mesti jadi nih, oh iya tenang, kita cari bareng-bareng, cari, oh ternyata enggak. Itu beberapa hal, karena 3 bulan ya, bulan ketiga akhirnya kita ngerasa bahwa
kayaknya kita perlu naik sedikit, nggak terlalu daerah, nyari geser supaya ruang geraknya lebih nyaman, karena mindset yang kita bawa kan kita orang teknologi, skillnya skill digital. Di daerah bukan tidak bisa, Belum siap untuk bisa ngebangun usaha itu di daerah. Cari lagi ruang yang berbeda untuk bisa skill ini bisa nggak dipakai di tempat yang lebih kota. Oke. Jadi kalau kita sederhanain nih ya, kayaknya 3 bulan ini gue udah coba Dievaluasi lah. ya, melakukan Iya, evaluasi. Berarti ada proses evaluasi pasti ya. iya. Setelah hasil evaluasi ternyata kayaknya kalau maksain diri sini tenggelam bareng nih gitu kan. Iya, bisa dibilang gitu. Iya, perlu geser dikit deh gitu Betul, ya. betul. Jangan terlalu yang keluar dari kotak nih gila-gilaan, ya agak merapat lagi sedikit, kurang lebih Iya. gitu ya. Iya. Bisa dianggap seperti itu, karena kita bilangnya gini, Salatiga kota yang indah banget gitu, dan kita akan kembali lagi ketika kita sudah mulai punya Oke. sesuatu yang Dan proses itu, berhasil. evaluasi itu dilakukan berdua atau salah satu pihak yang menyadari duluan? Akhirnya itu ada yang Allah kasih petunjuk juga, karena tadi ceritanya Hussein itu kan pebasket. Nah, kan dia nggak tahu. Iya, maksudnya anakku kan atlet basket kan, dari Jakarta udah ke Jurda dan lain-lain, ke Salatiga itu dia malah disuruh jadi asisten pelatih gitu. Sementara dia masih kecil dan enggak ini masih mau nyari gitu, masih mau belajar basket. Nah, itu realistisnya memang ke agak kota. Pilihannya Oke. waktu itu Semarang atau Solo. Itu kan sebenarnya bukan, kita udah kayak yang kita ngapain lagi ya di sini, tapi Oh, mungkin sudah ada di fase itu. udah ada di fase itu, tapi tiba-tiba Hussein anakku tuh butuh fasilitas Dibukain jalan sama iya, Allah berarti. iya, dikasih jalan sama Allah gitu. Aku yakinnya sih itu ya yang Iya, betul. bukan dari kita juga, karena kita Jadi ada faktor X. ya ada faktor X yang akhirnya mengikuti perjalanan kita. itu bagian dari doa kita juga, pasti minta Ha-ha, jalan kan. minta jalan kayaknya gitu, karena Itu bagian dari berserah tadi, akhirnya beneran dibukain Iya. jalan ya. mungkin kalau Hussein nggak butuh Bahkan dengar-dengar ini. katanya sempat kecelakaan, Husen. Iya, tapi itu udah di Semarang. Ya, itu proses yang lain lagi perjalanannya di dia tuh, itu seru Semarang. lagi nanti. Jadi akhirnya itu tuh pilih Semarang apa Solo, akhirnya kami pilih Semarang. Walaupun kami nggak tahu Mau harus ngapain. ketemu siapa, mau ngapain tuh sama, nggak tahu. Sama aja sebenarnya. Nggak tahu. Semarang sama Solo sama-sama, nanti Solo ketemu ini, nanti Semarang ketemu ini, paling gitu. Mm-mm. Dua-duanya sama-sama punya kenalan potensi lah. untuk ya sama ketika ke Salatiga ada kenalan yang bisa diajak berkomunikasi, ternyata Diajak numpang, ya bisa numpang lah ya. diajak nanya-nanya lah, gini, wah gua kalau nggak bisa makan banget bisa numpang makan di rumah dia gitu. Nggak gitu-gitu amat. Ya tapi memang itu, maksudnya butuh cangkelan. Gue bisa nanya ke siapa sih gitu. Ya. Oke. Gitu. Ya udah akhirnya ke Semarang. Oke. Ini kita cut dulu bagian pertama supaya kita bisa minum-minum, ngunyah-ngunyah dulu. Ngemil-ngemil. Nanti kita akan masuk ke bagian kedua, journey-nya yang di Semarang, Ya boleh. proses mensuamikan suami. Sampai ketemu di bagian kedua. Udah kayak YouTuber banget ya. Emang YouTuber kan? Udah mirip coach. Tapi kayak panjang banget gak sih? Berapa